Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah ngopi atau ngeteh hari ini? Sudah ya? Nah, bagi yang tidak ngopi atau tidak ngeteh, minum air putih ya. Jangan sampai kekurangan air, jangan sampai dehidrasi. Tubuh kita memerlukan air, Bapak, Ibu, saudara-saudari ya. Karena memang air adalah kebutuhan mutlak, tidak bisa tidak dalam hidup manusia. Manusia bisa saja tidak makan selama berhari-hari, tetapi kalau dia tidak minum 1 hari saja, tubuhnya akan error. Ya, sama seperti komputer, kalau kekurangan ya daya, habis, rusak ya. Jadi air adalah sesuatu yang kita perlukan. Dan bacaan-bacaan hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, berbicara tentang air. Mengapa air? Karena ketika Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah, mereka sampai di sebuah padang gurun yang begitu luas dan begitu panas. Padang gurun Sin. Ya, bukan padang gurun dosa ya. Sin adalah dosa dalam bahasa Inggris. Tapi padang gurun ini terletak di wilayah Jazirah Arab. Dan memang Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berjalan di tengah teriknya matahari, tubuh kita akan mengalami dehidrasi dan kita akan kehausan. Dan kalian tahu, padang gurun susah mencari air minum. Maka sangat wajar kalau bangsa Israel yang waktu itu dituntun oleh Musa keluar dari Mesir, bukan hanya para perwira-perwira, bukan hanya bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu, anak-anak, ada yang sedang menyusui, ada yang sedang mengandung lewat padang gurun itu. Bisa kita bayangkan susahnya pada waktu itu. Maka wajar dong mereka berkata kepada Musa, "Musa, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Komplain mereka. Musa yang adalah seorang manusia biasa, bagaimana bisa menyediakan air tiba-tiba di padang gurun? Maka Musa mengeluh di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam hidup harian kita, kadang-kadang juga kita komplain dengan ketidakberesan, entah dalam keluarga kita, dalam finansial kita, dalam relasi kita dengan sesama, ya. Sama seperti orang Israel kalau begitu ya, yang komplain dengan Musa. Tetapi lihat, apa yang dibuat Musa? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doanya. Apa yang menarik di sini sebenarnya, bangsa Israel komplain pada waktu itu tidak memperoleh air minum, mereka lupa bahwa Allah yang mereka kenal bukanlah Allah sembarangan. Allah yang sebenarnya yang mereka kenal adalah Allah yang pernah membebaskan mereka menyeberangi Laut Merah yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa pada waktu itu. Kadang-kadang hidup kita lupa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan kesibukan-kesibukan kita, kita lupa ada Allah yang berkarya dalam kehidupan kita. Kita berusaha menggunakan kemampuan akal budi kita meresolve persoalan-persoalan hidup kita. Nyatanya tidak mampu. Bagi orang beriman, tidak ada cara lain. Bagi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, dia tidak melihat ketidakmampuannya sebagai akhir dari segala-galanya. Dia justru melihat ada kekuatan Allah yang bisa mengubah hidupnya. Itulah kekuatan orang beriman. Itulah kekuatan iman yang luar biasa. Dan itu yang dituntut dari kita. Maka akhirnya bangsa Israel memperoleh minum melalui Musa yang kemudian membelah gunung batu di Masa dan Meriba. Masa itu artinya cobaan, Meriba artinya pertengkaran. Karena disitulah mereka dicobai imannya dan mereka bertengkar satu sama lain untuk setitik air. Apa yang nampaknya tidak mungkin bagi kehidupan kita, mungkin bagi Allah. Yang membedakannya adalah kekuatan iman kita. Orang yang percaya, dia tidak menyerah kalah. Dia tahu solusinya ada dengan Tuhan. Orang yang beriman kuat, ketika hatinya mengatakan sesuatu, kamu harus lakukan ini, dia akan melakukannya. Karena sudah dibawakan dalam doa. Yang salah bagi orang Katolik adalah ketika kita menyelesaikan persoalan, kita gunakan otak kita dulu. Ya kan? Kita lupa sumber segala
persoalan yang bisa diatasi itu bukan pada diri kita, tetapi pada Tuhan. Karena Tuhan berbicara melalui suara hati, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika Tuhan menyentuh suara hati seseorang, dia mengatakan jalan solusi keluar yang bisa diambil pada saat genting. Dan itu yang kurang mampu di-discernment oleh orang-orang zaman modern sekarang ini. Sibuk memikirkan dirinya dan lupa ada satu kuasa di atasnya. Ikuti suara hatimu, tapi dengan syarat kamu bawakan dalam doa. Sungguh bawakan dalam doa, bawakan dalam novena. Supaya apa? Tuhan menuntun suara hatimu dan kamu lihat bagaimana cara mengatasi persoalan itu. Karena sesungguhnya air hidup yang dijanjikan kepada kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi, solusinya ada di depan kita. Hanya kita tidak mampu melihatnya karena kurang iman. Dan menarik, air kehidupan juga ditawarkan kepada perempuan Samaria dalam bacaan Injil hari ini. Agar kita tahu orang Yahudi dengan orang Samaria itu bermusuhan. Mereka tidak nyambung. Jadi aneh dong kalau kita melihat Yesus bertemu dengan seorang Samaria yang adalah seorang Yahudi ketemu dengan orang Samaria. Lebih aneh lagi ketika Yesus yang adalah laki-laki orang Yahudi bertemu dengan perempuan yang adalah orang Samaria. Itu lebih parah lagi. Dan lebih parah lagi ketika Yesus yang adalah rabi, bahkan nabi yang dikenal pada waktu itu, bertemu dengan orang asing, perempuan asing. Apa sebenarnya yang Tuhan mau tunjukkan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia tidak meninggalkan orang yang kadang-kadang dijauhkan oleh masyarakat, orang yang tersisih dari masyarakat. Dia merangkul, Dia memeluk, Dia mengasihi, mengampuni. Maka tadi Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria itu, perempuan itu, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai ke hidup kekal. Artinya apa? Yesus tidak menghakimi. Dia memberikan kehidupan baru kepada wanita itu. Yang nyatanya memang wanita itu bermasalah. Dia punya 5 suami, dan suaminya sekarang itu bukanlah suaminya yang sah. Yesus mengatakan, kamu perlu diselamatkan. Dan kamu tidak saya tinggalkan. Saya melawan tradisi orang-orang Yahudi pada zamanku untuk menyelamatkan jiwamu, perempuan. Itu yang sebenarnya Yesus mau katakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah karunia air kehidupan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Di tengah-tengah situasi kehidupan kita yang kadang kering kerontang, entah karena kita merasa bersalah karena masa lalu kita tidak sempurna, atau lelah karena beban pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari, atau karena penyakit yang berkepanjangan di tubuh kita sehingga kita merasa tidak mampu dalam hidup kita, atau krisis dalam hidup berkeluarga antara suami dan istri, dan rasa cemas akan masa depan yang masih abu-abu. Hari ini Tuhan mau mengatakan, air hidup yang kita inginkan itu ada di depan mata kita. Tinggal kita mampu melihat siapa yang di depan mata kita itu, dan kita bisa menggunakan anugerah itu, bahwa Allah juga berkarya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah berkarya melalui Musa untuk menyelamatkan orang Israel. Dan Allah menunjukkan dirinya melalui Yesus untuk menyelamatkan jiwa orang perempuan Samaria ini. Kita tinggal melihat di mana Allah berkarya saat ini dalam hidup saya. Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari saat ini sedang berhadapan dengan persoalan kehidupan, entah finansial, keluarga, atau kesehatan, jangan pernah merasa lelah. Lelah biasa, bangun itu yang luar biasa, ya. Jadi ajakan Tuhan adalah mari kita menjadi pribadi yang mencari air hidup itu. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kalau kita sudah mendapatkan air hidup itu, sama seperti Musa menjadi berkat bagi bangsa Israel, sama seperti Yesus kemudian yang menjadi berkat bagi perempuan Samaria itu, kita pun dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.